Terima kasih teman-teman, rekan-rekan, para petambak master yang ada di Indonesia dan sekitarnya. Kembali lagi bersama saya, Syauki dari Jala. Kali ini saya akan menampilkan dan menunjukkan terkait update terbaru dari aplikasi web Jala. Jadi setiap bulan ini rencananya kita akan mengeluarkan update-update terbaru gitu ya secara rutin dan Anda bisa mengikuti update terbaru mengenai aplikasi Jala di sosial media Jala. Jadi di bulan Juli ini kita ada 3 hal gitu ya, ada tiga pokok update yang kita buat di aplikasi web Jala. Yang pertama adalah di fitur keuangan kita ada 3 hal yang kita update. Pertama ada custom kategori untuk pencatatan transaksi, yang mana pada versi sebelumnya kategori di transaksi hanya terbatas pada beberapa kategori saja. Kemudian setelah ini di update yang terbaru ini Anda sudah dapat memasukkan misalkan Anda tidak bisa mencari kategori yang sesuai dengan yang Anda butuhkan di aplikasi Jala. Anda bisa membuat kategori sendiri dan menghubungkannya dengan kelompok transaksi yang ada. Contohnya saya tunjukkan, kayak misalkan ini tampilan dari fitur keuangan. Anda bisa menambahkan kategori dengan menambahkan catatan transaksi, baik untuk pencatatan pengeluaran maupun untuk pemasukan. Oke, misalkan ini kita coba catat pengeluaran, terus kita coba pilih kategorinya, ya. Misalkan ada beberapa hal, gitu. Nah, misalkan di sini, misalkan Anda ingin memecah, gitu ya, untuk beberapa kasus ada kategori untuk SDM itu ada gaji manajemen maupun gaji buruh gitu. Di sini misalkan Anda tidak bisa menemukan hal tersebut, Anda bisa membuat kategori baru dengan menekan tombol plus ini. Ya. Terus ini adalah form untuk penambahan kategori baru. Yang pertama bisa Anda lakukan ya, Anda coba cari terlebih dahulu kategori yang Anda inginkan di daftar yang sudah kami berikan di sini. Misalkan kita coba tambahkan gaji manajemen gitu ya. Oke. Nah, misalkan tidak menemukan, Anda cukup mengetikkan kategori yang Anda inginkan. Misalkan di contoh ini kita coba memasukkan kategori gaji manajemen, kemudian ditekan pilihannya. Selain itu, Anda diminta untuk memasukkan atau menghubungkan kategori ini dengan induk kategori atau kelompok dari kategorinya. Misalkan, oke, gaji manajemen ini adalah biaya apa nih? Apakah biaya budidaya, operasional, atau yang lainnya. Gitu. Untuk ini misalkan ini kita masukkan ke dalam biaya operasional misalkan ya. Kemudian selain itu Anda juga bisa memilih warna untuk kategori ini, gitu ya. Fungsinya buat apa? Nanti kita cari tahu. Saya akan tunjukkan kepada Anda apa fungsi dari warna ini. Oke, misalkan ini kita sudah membuat kategori, kita simpan. Nah, kategori yang sudah kita buat tadi sudah ada di daftar kategori yang di transaksi ini. Misalkan kita coba buat transaksi, say, ini simpan. Oke, berhasil tersimpan dan di sini daftar dari catatan transaksi kita terdapat di daftar transaksi yang ada di halaman depan, gaji manajemen. Selain itu, catatan transaksi ini juga tertampil pada grafik pengeluaran. Seperti yang tadi kita lakukan, kita melakukan pencatatan di pengeluaran, tertampil juga di sini. Nah, fungsi dari warna tadi adalah untuk menampilkan warna dari kategori yang kita buat pada grafik, baik itu pengeluaran maupun pemasukan. Nah, sebenarnya kategori ini juga bisa berlaku untuk pemasukan. Misalkan
Di sini kita pilih kategori pemasukan. Ini hanya ada beberapa hal gitu ya. Terus kita misalkan kita mendapatkan modal dari crowdfunding gitu ya. Dan kita masukkan kategori baru. Ya bisa menggunakan kategori yang sudah ada gitu ya. Di sini kan ada aktiva lainnya, ataupun misalkan ingin cukup spesifik, kita masukkan investasi dari crowdfunding. Coba. Oke, terus hits. Oke. Kemudian kita masukkan ke kategori induk modal. Simpan. Oke, kategorinya sudah ada, bisa kita gunakan. Oke, data berhasil disimpan. Oke, dan sudah masuk juga pada investasi crowdfunding di daftar catatan keuangan kita. Di sini juga tertampil juga nominal dari investasi crowdfunding kita. Seperti itu. Kemudian selain itu di keuangan terdapat juga update, yakni Anda dapat melakukan preview dari laporan keuangan yang ada. Contohnya, misalkan saya kasih contoh di sini, cara untuk melihat laporan keuangan dari catatan Anda cukup menekan tombol ekspor laporan di sini. Kemudian Anda akan diarahkan ke halaman preview laporan, di mana pada halaman preview laporan ini Anda juga bisa melihat Anda bisa melihat laporan dari keuangan Anda seperti biasa, tanpa harus melakukan unduh dari laporan itu. Nah, selain itu, tapi Anda tetap juga kalau Anda lihat di sini ada tombol ekspor gitu, untuk melakukan pengunduhan dari laporan keuangan yang Anda miliki, seperti itu. Kemudian terdapat juga update translasi untuk laporan keuangan dengan berbahasa Inggris. Nah, kita tunjukkan, misalkan ini yang sekarang ada laporan finansial dalam berbahasa Indonesia. Misalkan kita ubah menjadi bahasa Inggris. Oke, laporan sudah berubah menjadi bahasa Inggris. Jadi sebelum benar-benar disimpan gitu ya filesnya atau laporannya, dengan adanya preview ini Anda bisa melakukan ngecek gitu maupun pemeriksaan terkait ada informasi yang kurang atau ada beberapa data yang belum masuk dan sebagainya. Seperti itu untuk keuangan. Kemudian berikutnya adalah di versi sekarang Anda sudah bisa melakukan pencatatan untuk persiapan kolam. Jadi meskipun waktu tebarnya itu di masa depan gitu ya, Anda bisa mencatatkan data kualitas air, data treatment dengan adanya input persiapan ini. Contohnya kita masuk, misalkan ini saya coba demo untuk membuat siklus di awal misalkan ya, ini ditambah kali urang, saya coba buat siklus baru, cari kolam, misalkan kolamnya Lukman. Oke, nah di sini ada form baru pada saat membuat siklus adalah di lama persiapan. Nah, jadi Anda dapat men-set gitu, atau mengatur berapa lama atau berapa hari lama persiapan dari masa persiapan kolam Anda sebelum tebar. Nah, jika Anda tidak mengisi form ini secara otomatis atau secara default, sistem Jala
akan menyediakan waktu untuk tempo lama persiapan ini sebesar 21 hari. Jadi nanti pencatatannya dimulai dari minus 21 gitu ya, hingga akhir budidaya Anda. Misalkan kita coba melakukan persiapan selama 2 minggu gitu ya, 14 hari. Kita coba tanggal tebar di 2 minggu kemudian, tanggal 13. Oke, kita coba simpan. Oke, kolam Lukman sudah memulai siklus dan bisa dilihat bahwa di sini kita mulai dengan DOC minus 14. Oke, saya coba untuk kembali ke bahasa Indonesia supaya lebih jelas. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mencatatkan data perlakuan ataupun treatment ataupun kualitas air pada masa persiapan? Anda bisa mencatatkan dengan masuk ke dalam detail kolam. Oke, jadi fitur pencatatan persiapan ini tersedia untuk baik untuk siklus yang basic maupun siklus yang pro. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir bahwa dua hal ini tersedia langsung untuk baik untuk yang free atau basic dan yang pro. Nah, di sini Anda bisa melihat ada tab baru, yakni data persiapan. Kita coba untuk masuk ke tab ini dan tersedia dua hal. Yang pertama ada kualitas air dan perlakuan. Nah, Anda bisa mencatatkan data kualitas air untuk waktu persiapan Anda. Misalkan ini tanggal pengukurannya hari ini. Nah, sore ini kita masukkan kualitas itu karena hari ini agak dingin gitu ya. CDO ya, misalkan contoh ini mulai dari parameter kualitas air yang fisik gitu ya, pH, salinitas, DO, suhu, hingga kimia, biologi, mikrobiologi gitu ya, plankton juga bisa Anda masukkan untuk yang basic juga untuk persiapan. Misalkan pada saat persiapan Anda melakukan cek lab, nah datanya juga bisa dicatatkan juga. Misalkan kita simpan, oke. Oke, dan datanya tertampil di sini. Di grafik juga tertampil menunjukkan DOC 14, minus 14, maaf. Pada tanggal ini. Ya. Kemudian selain itu, Anda juga bisa mencatatkan untuk treatment atau perlakuan. Ya, kita bisa menambahkan, misalkan bisa dari, dengan kita memilih tanggalnya. Kemudian kita masukkan misalkan apa ya? Oh, yang nggak ada mereknya. Oke, misalkan dolomit gitu ya. Dolomit, nah 10 kilogram. Ini di sini ada keterangan bahwa untuk data di pada DOC 0 dan lebih dari 0 yang menunjukkan adalah bahwa itu adalah periode pengembangbiakan gitu ya, bukan periode yang dalam bahasa lainnya berarti bukan periode persiapan. Catatan dari perlakuan ini akan ditampilkan di halaman perlakuan sendiri, bukan di tab data persiapan yang ini. Gitu. Jadi, oke, di sini tercatat umur minus 14, tanggal 30 gitu ya. Oke, ini untuk tampilan di siklus pro yang tampilan untuk di siklus basic atau gratis atau free. Kemudian bagaimana dengan pada tampilan di siklus pro? Kita coba lihat, ini salah satu contoh tampilan input data persiapan di input Excel. Di sini ada tab baru, input data persiapan. Di sini
Untuk inputnya langsung dibagi juga gitu ya, baik itu fisik, kimia, biologi, mikrobio, maaf, serta treatmentnya sudah dipisah. Jadi dengan tampilan seperti ini, saya rasa akan semakin memudahkan Anda untuk mencatatkan data perlakuan yang ada karena sudah di-set gitu ya. Dari mulai DOC treatmentnya sendiri gitu ya, mulai DOC minus 21 hingga DOC minus 1, karena DOC 0 dimulai pada pencatatan yang di normal gitu ya, pada pencatatan yang pertumbuhan. Seperti itu. Jadi misalkan ya udah ini kita seperti mencatatkan di Excel saja gitu. Misalkan di DOC 20 kita taruh sesungguhnya Oke. Nah, seperti biasa gitu ya. Jadi untuk yang input tabel atau Excel ini, jadi kalau untuk sekarang dia tidak sinkron secara otomatis, tapi Anda perlu menekan tombol simpan gitu ya untuk menyimpan data-data yang sudah Anda masukkan ke dalam tabel. Tuh. Nah, ini sudah tersimpan. Oke. Kurang lebih sama seperti untuk parameter yang lain, misalnya kimia, kita coba tambahkan. Coba masukkan apapun ya, pilih tanggal sesuai yang kita inginkan, secara otomatis dia akan mengenerate ya, let's say misalkan coba di perlakuan kita masukkan, seharusnya nggak banyak sih, perlakuan 01 ini ya 0 lah, karena belum ada apa-apa di dalamnya misalkan. Oke, contoh kita simpan. Begitu pula dengan mikrobio. Sama bisa juga dimasukkan. Ini saya tidak akan simpan. Terus kemudian kita masuk ke perlakuan. Kita tambahkan di DOC 10. Ini saya ngasal saja ya untuk pencatatannya. Nah, ini melihat efek dari catatan. Oke, nah data catatan ini yang sudah kita catatkan di tab perlakuan ini secara otomatis akan tercatat juga pada tabel di kualitas air yang fisik ini. Sekarang tadi kita coba untuk pencatatan perlakuan di DOC minus 10. Oke. Nah ini, M 6 liter sudah masuk. Ya. Oke. Seperti itu untuk catatan perlakuan. Kemudian kita lanjut ke update berikutnya adalah update di kabar udang. Yang mana pada update ini Anda dapat dengan mudah mencari artikel di kabar udang Jala. Misalkan Anda ingin mencari tahu sesuatu tentang topik yang spesifik, gitu, baik itu penyakit ataupun pakan ataupun tips and trick dan segala macam, itu sekarang sudah bisa dilakukan dengan mudah di Jala. Selain itu, kita juga menyediakan pilihan topik gitu ya dengan adanya kategori. Jadi
Misalkan teman-teman ingin fokus mencari tips and trick atau kabar atau artikel tentang topik tertentu, Anda juga bisa melakukan itu dengan mudah. Kemudian kita juga ada update. Jadi ketika Anda membuka salah satu artikel dari jalan, misalkan tentang budidaya, nah kita memberikan rekomendasi bacaan lain yang terkait dengan bacaan yang Anda sedang baca saat itu. Nah, saya coba tunjukkan, misalkan ini kita masuk di kabar udang, ya. Terus kita mau mencari tentang pakan, misalkan ya. Oke. Nah, di Anda sudah bisa akan tertampil hasil pencarian yang kita ingin cari. Ini pakan. Ini berikut adalah artikel-artikel terkait mengenai pakan. Ataupun sebenarnya kita bisa mencari, misalkan, saya pengen cari artikelnya Mbak Christine gitu ya. Itu kita bisa mencari artikel berdasarkan penulisnya. Aduh, saya typo deh. Salah. Oke. Oke, nah, dan tertampil juga semua artikel yang ditulis oleh Mbak Christine, gitu ya. Seperti itu. Misalkan Anda bingung gitu ya, ingin mencari topik tentang apa gitu. Nah, di sini juga di halaman depan kami menyediakan pilihan topik ataupun kategori berita yang yang bisa pilih gitu ya. Caranya dengan di bawah headline ini, di sini ada bar berisi dengan kategori. Sejauh ini kita baru ada 3 kategori, ya, budidaya, penyakit udang, dan pasar dan harga. Misalkan untuk mencari topik sesuai atau artikel sesuai kategorinya, ya, Anda tinggal menekan label yang ada di sini atau tombol yang ada di sini. Nah, secara otomatis akan diarahkan, oke, kalau budidaya ini ada beberapa artikel terkait yang membahas tentang budidaya. Gitu. Oke, misalkan kita lihat misalnya penyakit udang. Nah, ini juga ada artikel terkait tentang penyakit udang, kemudian kita lihat untuk yang kategori pasar dan harga. Ini juga sudah ada. Ya, ada 2 artikel terkait pasar dan harga, seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga, seperti yang saya bilang, ketika Anda, misalkan kita coba buka artikel tentang menentukan letak dan jumlah kincir, gitu ya. Nah, ini akan tertampil di bawah sini daftar artikel yang sesuai dengan, ataupun yang topiknya kurang lebih sama dengan artikel yang Anda baca saat sekarang gitu ya. Yang ini misalnya ini tentang letak dan kincir, kurang lebih kita lagi ngomongin budidaya, gimana cara budidaya yang baik gitu ya. Nah, di bawah ini berisi rekomendasi kira-kira apalagi nih tentang budidaya yang perlu Anda ketahui. Itu baik tentang sifon gitu ya, terus ada polikultur, terus budidaya dengan salinitas tunggal. Seperti itu update untuk bulan Juli ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.